Bang Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang, Bang Abdi, Bang Tigor, Bang Komar, ada juga Bang Ayub yang menyaksikan acara kita ini. Makin dekat pada pelantikan Pak Prabowo, makin menarik. Terlebih bahwa setelah pelantikan, 8 hari setelah pelantikan, kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ketika bangsa direkatkan satu terhadap lainnya dengan satu kesatuan, mulai dari bahasa, tanah air, dan bangsa secara keseluruhan, itu bangsa Indonesia. Dan negara ini kan terbangun bukan dibangun tanpa sejarah, bukan dibangun tanpa pengorbanan, bukan dibangun tanpa konsepsi. Semua memilikinya. Lalu kemudian kita akan memasuki fase baru, yakni ketika Prabowo dilantik pada tanggal 20 Oktober nanti. Mungkin Bang Abni bisa memulai percakapan kita ini, supaya ada sharing, bisa membangkitkan pemikiran-pemikiran baru, melihat Indonesia lebih baik. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang beberapa hari ini mengamati di YouTube pidato-pidato Pak Prabowo. Sangat menggelegar, keras dan tuntas, tandas, penuh dengan semangat. Dan saya menggambarkan pidato itu paling tidak menggambarkan sifat Prabowo yang memang cukup tegas dalam banyak hal. Namun menjadi pertanyaan, apakah dengan begitu seterusnya, apakah kata-katanya konsisten, apakah memang demikian? Nah, kalau memang demikian, maka bagi mereka yang terkena dalam pidato tersebut harus menahan diri untuk ada memperbaiki diri. Misalkan dia bicara tentang korupsi, dia bicara tentang hukuman yang akan bicara para ketua umum partai agar tidak cawe-cawe di departemen dengan menterinya untuk mencari dana. Nah, kalau itu dilakukan bagus sekali, kita dukung 100%. Tetapi saya khawatir apakah itu hanya pernyataan saja, tidak punya makna apa-apa, hanya menjadi bumbu pidato Prabowo. Karena saya lihat gayanya Prabowo pidato ini mirip Bung Karno, menggelegar, berapi-api, tetapi apakah betul di dalam pelaksanaan nanti Prabowo setegas itu? Ini pertanyaan bagi kita. Kalau dia tidak tegas, tidak setegas pidatonya, maka kepercayaan masyarakat akan berangsur-angsur melemah. Dan itu buat Prabowo masalah. Karena Prabowo paling tidak dalam masa-masa kepemimpinannya, dia perlu masa konsolidasi. Konsolidasi semua kekuatan supaya dia bisa start dengan tenang untuk mencapai sasarannya. Dan kemudian dia harus menetapkan sasaran yang tidak dicapai. Selama 5 tahun ini apa yang akan dilakukan? Menurut saya 5 tahun terlampau pendek memang untuk mengembalikan Indonesia kepada jati dirinya, kepada apa yang telah dibangun oleh Pak Harto yang dirusak secara semena-mena oleh Jokowi. Ini harus dikembalikan lagi oleh Prabowo. Kalau begitu, kalau Pak Prabowo konsisten, tegas, tanpa terdengar-lengaling, saya bisa memahami kalau kemarin Prabowo itu merupakan langkah taktik saja untuk merapat dengan Jokowi. Tapi kalau tidak, saya khawatir Prabowo dianggap cuma omong besar saja. Rakyat akan tetap kritis, siapapun dia, baik kelompok pendukung maupun tidak pendukung Prabowo. Tetapi mari ramai-ramai kita bersatu mendukung Prabowo selama Prabowo benar, selama Prabowo konsisten dengan ucapannya. Kita melakukan partisipasi korektif, sekaligus solutif terhadap Prabowo. Memang terasa betul ini trauma dari pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Jokowi, yang membuat kita khawatir terhadap Prabowo akan ngikutin. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi, apapun yang dia katakan pasti yang terjadi sebaliknya. Nah, khawatir kalau Prabowo sampai seperti itu, maka janji-janji akan memberantas korupsi, akan membuat agar pimpinan-pimpinan partai dalam memberi utusannya menjadi anggota kabinet nantinya justru ikutan korupsi. Karena apa yang disampaikan sebaliknya yang terjadi. Nah, kita berharap jangan sampai seperti ini. Saya juga berharap ya, biasanya kan ada kata-kata itu new leader, new hope gitu ya. Jadi kita berharap
dengan suara yang menggelegar dari Prabowo ini, mudah-mudahan apa yang dipikirkan juga sama dengan apa yang dilaksanakan. Karena terus terang kita amati sekarang, rasa kepahlawanan kita ini kan sangat berkurang ya. Nanti 8 hari setelah Prabowo dilantik kan ada Sumpah Pemuda. Nah, kemarin itu kan ada yang viral itu. Ada yang viral, anak-anak ditanya apa kepanjangan MPR saja tidak mengerti gitu kan. Jadi saya pikir pantas juga ini Pak JK marah sama Nadiem ini karena kok kelihatannya nggak ada. Jadi sekarang itu kita kepahlawanan itu saya temukan di mana? Di sepak bola. Begitu kita masuk ke Piala Dunia, sebelum bertanding kan ada Indonesia Raya dulu kan. Kita kagum tuh lihat orang-orang yang dinaturalisasi lancar menyanyikan Indonesia Raya gitu kan, dan di panggung dunia. Nah ini kan harapan bahwa selama ini kita punya presiden itu kan presiden yang jago kandang ya, dia nggak pernah kan menggelegar di luar negeri ya. Kalau Prabowo belum dilantik aja udah keliling ke Turki, ke Rusia, kemana. Nah, cuman nanti mungkin ada kelemahannya nih, wakilnya gimana, harus segera diganti aja lah gitu kan. Jadi Bang Tigor, ujian apakah Prabowo akan satu kata dengan perbuatannya, itu tergantung pada nasionalisme sebagaimana pesan daripada Sumpah Pemuda itu. Nah, kita berharap betul bahwa apa yang sudah dimulai oleh Pak Prabowo itu dia betul-betul laksanakan, sehingga kita nantinya tidak lagi melihat pimpinan partai ditangkap karena melakukan korupsi, atau petugas-petugas partai yang dilipatkan dalam kabinet itu tidak lagi kita temukan berbuat yang mengakibatkan keberuntungan hanya pada 1-2 kelompok, tetapi karena sebenarnya menjadi menteri itu kan keberuntungan harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pengejawatahan sistem kenegaraan yang mensejahterakan bagi rakyat. Ada juga saya kepikiran gini ya. Jadi waktu pelantikan Prabowo nanti yang tanggal 20 itu, saya pikir ada perlu namanya rekonsiliasi program. Jadi Prabowo harus secara jujur mengatakan bagaimanapun juga dalam persaingan kemarin itu kan Anies itu kan ada 40 juta yang milih. Jadi kita mau tidak minta Anies dimasukkan ke kabinetnya dia, itu nggak bagus. Tapi ada program Anies yang bagus, itu harus diakui oleh Prabowo akan diakomodasi di dalam rencana dia dalam memimpin Indonesia. Jadi dia menempatkan dirinya benar memang presiden untuk semua rakyat, presiden untuk semua generasi gitu. Jadi kan begini kalau menurut saya, kita melihat Prabowo ini kan saya umpamakan seperti kita memegang burung. Jadi memang harus tidak boleh keras dan tidak boleh juga terlalu lengah, terlalu lembut. Kalau terlalu lembut dia lepas, terlalu keras dia problem. Jadi memang ini berseni, karena walaupun bagaimana antara Jokowi dan Prabowo ini kan ada jembatan. Dia adalah mantan menterinya Jokowi. Nah kemudian dia menjadi presiden juga disebabkan oleh karena ada Gibran di situ. Dan asumsi orang kan kalau tidak ada Gibran dia tidak menang. Ini kan satu asumsi dasar yang publik rata-rata berpikir seperti itu. Nah sekarang persoalannya adalah kita menghadapi program Jokowi, apalagi dinamika menjelang pelantikan ini kan terlihat sekali. Ada rencana tanggal 14 Oktober besok ada demo besar, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia akan demo dan akan menuntut Jokowi diadili dan kemungkinan untuk menolak Gibran dilantik. Nah ini kelihatan ini di sini, di mana sikap Prabowo di sini. Di sini kelihatan sekali, nanti kita bisa saksikan apakah nanti akan ada represif di situ, apakah dibiarkan atau bagaimana, ini yang kita belum tahu. Tetapi yang jelas adalah bahwa dalam menyikapi Prabowo ini memang
ini transisi yang sangat unik, ya kan? Unik karena di internal Prabowo itu memiliki kaitan dengan Jokowi, terutama dengan Gibran. Unik yang lain adalah Prabowo ini orangnya seperti Bang Apni katakan tadi, orangnya menggelegar yang tentu ingin perubahan terjadi. Nah, apakah ini bagaimana dua kombinasi ini bisa disatukan dalam satu sikap nanti, itu yang kita belum tahu. Jadi Bang Komar khawatir bahwa sikap adil dan satunya kata dan perbuatan dari Prabowo terancam dengan hutang budi kepada Jokowi, begitu ya? Ya, begitu. Jadi Salah gimana satu Bang begitu. Abdi ini, persoalan ini? Nampak agak mengganggu ini ke depan kita ingin menikmati presiden baru, tetapi ada yang menghantui bahwa sangat dikhawatirkan Pak Prabowo ini masih berhutang budi sangat dalam dengan Pak Jokowi. Sehingga EUPKU kita ketahui bahwa ada persoalan nepotisme yang mengganjal pada masa lalu. Kalau itu dimaklumi, ini kan gawat juga. Yang kedua ada pemborosan anggaran, ada pembangunan yang berada di luar perencanaan negara, macam-macam yang kemudian harus dimaafkan untuk diterima sebagai suatu kelanjutan dari apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, termasuk karakter misalnya promotion, pencitraan dan seterusnya yang kemudian terpaksa harus dimaafkan. Gimana Bang? Ya, sebagai manusia wajar Pak Prabowo itu EUPKU. Tapi sebagai pemimpin, Prabowo harus memilih kepentingan bangsa atau kepentingan Jokowi. Saya percaya sebagai patriot dia akan memilih bangsa. Kalau dia memang patriot beneran. Kalau tidak, dia akan berhadapan dengan rakyat. Artinya kepemimpinannya gagal. Kalau dia kembali, EUPKU lebih besar daripada kepentingan bangsa. Nah, kepentingan bangsa apa? Terutama dalam satu hal yang penting sekarang, mengkonsolidasi seluruh sistem yang kacau balau dibuat oleh Jokowi, yang dibangun dengan susah payah oleh Soeharto. Itu yang harus dilakukan recovery-nya oleh sebelum dia naik ke tahap pertumbuhan, sebelum dia bicara soal EUPKU. Jadi saya pikir sebagai tentara dia harus tegas dalam hal ini. Dia kepentingan rakyat atau kepentingan pribadi. Saya yakin dia lebih memilih, dugaan saya lebih memilih kepentingan bangsa. Pergantian kepemimpinan itu sebetulnya nggak ada istilah EUPKU itu. Jangankan dengan Jokowi yang nggak hubungan saudara antara Prabowo dengan Jokowi. Antara seorang raja dengan anaknya pun, anaknya itu memilih jalan yang berbeda dengan ayahnya. Karena itu adalah kebutuhan dia pada saat dia memerintah. Jadi yang satu ayah aja bisa berbeda. Jadi memang dalam sejarah kepemimpinan hampir-hampir nggak ditemukan ada persamaan antara yang melanjutkan dan yang dilanjutkan. Selalu antitesis. Jadi kalau SBY antitesisnya dari Megawati. Jokowi antitesisnya SBY ya. Nanti Prabowo ini pasti antitesisnya Jokowi. Jadi ini memang udah berlaku di dalam sejarah kepemimpinan. Nah, yang penting menurut saya adalah Prabowo harus pada saat dia dilantik, dia harus menghadirkan suatu harapan baru dalam bentuk quick win ya, yang artinya tidak hanya nggak butuh dana untuk melaksanakan itu. Misalnya komitmen dia untuk anti korupsi, pemimpin dia untuk apa, kan nggak butuh dana itu. Pokoknya dideklar seperti tadi itu, siapkan peti mati untuk para koruptor gitu kan, itu kan nggak perlu dana, hanya statement termasuk untuk diri dia gitu. Termasuk untuk diri dia kalau dia korupsi juga. Betul lah, itu kan statement moral ini yang dibutuhkan karena ini yang nggak ada di dalam Jokowi. Jadi begitu itu, dan dia coba terapkan, saya pikir kita pantas untuk berharap. Jadi nyiapkan peti mati 47 untuk menteri dan 1 untuk Prabowo. menteri dan Pak Prabowo sendiri jika melakukan korupsi. Jadi memang tantangannya, apakah Prabowo memilih jalan untuk kebangkitan bangsanya atau sekedar balas budi terhadap Pak Jokowi. Demikian ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya.